Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 program studi Hukum Ekonomi Syariah akan melakukan tugas kami dari mata kuliah Hukum Adat. Perkenalkan, nama saya Bintang Zanubadillah dengan NIM 232102020012. Saya Muhammad Yusniar dengan NIM 23210202030. Dan saya Mamdur Rahman dengan NIM 232102020022. Dan saya Delta Diana Rata Putri dengan NIM 232102020012. Dan saya Iqbal Maulana dengan NIM 23210202024. Hari ini tanggal 28 November kita akan melakukan penelitian serta wawancara kepada penduduk asli desa tujuan kami, ya, Desa Puger Kulon. Nah, kira-kira apa sih nanti yang mau kita teliti? Simak videonya sampai akhir. Di Desa Puger Kulon terdapat adat petik laut. Adat ini merupakan tradisi tahunan nelayan untuk bersyukur atas hasil laut dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tradisi ini memiliki nilai budaya, spiritual, dan kearifan lokal yang sangat kental. Baik teman-teman, sekarang kita bersama Bapak. Beliau merupakan Kepala Desa Puger Kulon sekaligus narasumber yang akan kita wawancarai kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Kabar keluarga baik? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Bintang Zanubadillah, Saya Bella Febriana Rata Putri. Ya. Dan saya Muhammad Dimas Tiar. Ya. Saya Imam Rahman. Ya. Dan saya Iqbal Maulana. Ya. Jadi maksud kedatangan kami di sini itu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kita, Ya. itu hukum adat yang diampu oleh Bapak Badrut Tamam. Tugasnya itu untuk mewawancarai salah seorang tentang satu adat yang akan kita teliti. Nah, kita memilih adat petik laut itu karena ya cukup menarik dan kita ingin tahu lebih lanjutnya petik laut itu seperti apa. Ya. Jadi menurut Bapak, definisi dari petik laut itu sendiri itu apa, Pak? Petik laut adalah merupakan kearifan lokal dari warga desa Puger Kulon, ya, yang kebetulan posisinya adalah di pinggir laut. Sehingga tradisi ini secara turun-temurun dari nenek moyang kami dilakukan setiap bulan Muharram, pertengahan Muharram, atau kalau Jawanya bulan Suro, di pertengahan bulan Suro. Nah, di situ kita melakukan selamatan desa dan petik laut. Itu yang dikatakan petik laut. Untuk di Puger Kulon sendiri ini petik laut dilaksanakan pertama kali itu kapan ya, Pak? Kalau pertama kalinya sih kita tidak tahu, tapi ini adalah tradisi Turun-temurun. turun-temurun, mulai dari nenek moyang kami zaman Belanda dulu, mungkin sebelum kemerdekaan sudah dilakukan oleh nenek moyang kami, tradisi selamatan desa dan petik laut ini. Kalau bisa diceritakan bagaimana sejarah petik laut ini bisa terjadi? Ya, kami akan berbicara mulai kami menjabat di tahun 2013, ya. Itu rangkaian kegiatan dari petik laut ini kami kemas. Kita awali dari berbagai kegiatan tradisional, suatu misal gobak sodor, ya, sepak bola usia di atas usia 40. Kemudian juga pernah kita lakukan juga event trail, ya, sepeda motor trail itu. Kemudian juga pernah kita lakukan fun bike, ya, yang kita undang tingkat regional Jawa Timur. Alhamdulillah pesertanya juga luar biasa.
Kemudian setelah itu untuk kerangkaian acara pokok yaitu khatmil Quran, kita awali dari hataman Quran dulu. Khatmil Quran, kemudian malam harinya kita lakukan tahlil akbar. Nah, diikuti oleh seluruh warga desa yang ada di Puger Kulon ini. Kemudian siangnya adalah pagelaran kirab budaya atau dalam bahasanya yaitu karnaval ya, karnaval. Kemudian malam harinya adalah hiburan wayang kulit. Nah, kemudian siang harinya adalah larung sesaji atau yang disebut dengan pedek laut. Nah, dalam rangkaian ini 1 minggu sebelum itu kita melakukan gebyar bazar UMKM yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat, pelaku UMKM menampilkan produk-produk yang ada di desa kami seperti itu. Apakah ada ritual-ritual khusus untuk leluhur, Pak? Ada ritualnya pas di khatmil Quran dan tahlil akbar itu. Kita melakukan doa bersama, tahlil, kirim ahli kubur, sesepuh-sesepuh desa dan kepala desa yang pernah menjabat di desa Puger Kulon. Itu ritualnya. Kemudian ritual yang kedua adalah ritual larung. Ya, di situ ada replika perahu seperti ini, kemudian ada kepala sapi dan sebagainya, itu yang akan kita buang di Laut Selatan itu. Kira-kira kalau sebelum acara dilakukan itu persiapannya seperti apa? Persiapannya 1 bulan sebelumnya kita sudah mulai sibuk mengundang para sekolah yang ada ini di desa kami. Kemudian 1 minggu sebelumnya sudah mulai kita buka dapur umum yang mana boleh masyarakat itu menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh pemerintahan desa. Artinya terbuka untuk siapapun dan gratis. Itu persiapan-persiapannya. Kemudian banyak hal yang kami lakukan. Suatu misal kita harus mengundang perias, kita harus mengundang musik hadroh dan musik ya perkusi ya, patrol juga seperti itu ya. Kira-kira apa saja Pak persiapan yang dibutuhkan sebelum acara upacara itu? Ya banyak sekali. Kita melakukan geladi bersih, geladi kotor, geladi bersih, itu kita lakukan. Kenapa? Supaya nanti pas pelaksanaan itu sudah tidak canggung lagi. Karena yang kami undang adalah termasuk adik-adik dari sekolah dasar sampai sekolah tingkat SMA. Udah. Lagi? Apa pernah terjadi suatu kejadian itu sehingga upacara itu terhambat? Alhamdulillah di desa kami tidak ada. Lancar-lancar saja. Karena sejauh mungkin sudah kita persiapkan dan kita lakukan geladi supaya pas pelaksanaan itu tidak ada hambatan, berjalan sesuai yang kita rencanakan. Karena ini kan dilakukan di laut ya Pak ya? Iya. Kira-kira ada ritual enggak biar acaranya itu air lautnya tetap tenang gimana? Kami tidak ke sana ya. Karena alam ini tidak bisa diprediksi kan ya. Kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang tidak. Cuman di dalam kami melakukan rangkaian kegiatan ini semata-mata memohon ya keselamatan, tambahan rezeki semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang air laut itu membahayakan, ya para nelayan ini dihimbau supaya tidak melaut, tidak bekerja. Karena sekarang zaman sudah canggih dan nelayan ini sudah bisa rata-rata sudah bisa mengakses keadaan cuaca setiap harinya, bahkan
2 hari sebelumnya itu sudah ngerti bahwa besok ada angin kencang, ada gelombang tinggi, itu sudah ada di situ di handphone. Jadi nelayan kami sudah kebanyakan sudah ada gagap teknologi gitu ya. Dan apabila petik laut ini tidak dilaksanakan, apakah ada sanksi itu, Pak? Dari masyarakat? Kalau sanksi dari Gusti Allah saya kira tidak. Cuman karena ini tradisi ya, kearifan lokal. Apabila kami tidak melakukan bentuk syukur ini kita wujudkan dalam petik laut dan sedekah desa dan bersih desa. Nah, ini khawatirnya nanti masyarakat itu kurang percaya diri dalam melaksanakan mencari nafkah dan sebagainya, itu nanti akan dikait-kaitkan. Makanya setiap tahun itu kami bisa dikatakan harus melaksanakan tradisi petik laut ini semata-mata supaya ada tambahan rezeki, diberi keselamatan dan sebagainya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tradisi petik laut kan tidak cuma di sini ya Pak, kan ada juga di daerah lain kayak Probolinggo. Pertanyaannya itu apakah ada keistimewaan sendiri dibandingkan di daerah-daerah lain, apa sama saja? Ya, kami tidak bisa menilai di daerah lain dan kami tidak bisa menilai diri saya sendiri. Tapi apapun itu, terbukti setiap kami melakukan kegiatan rangkaian petik laut ini, tamu di desa kami luar biasa, utamanya dari Madura. Itu sangat banyak sekali yang berkunjung ke desa kami Buger Kulon. Kalau di daerah lain, ya Allah alam, kami tidak pernah mengikuti itu, dan masing-masing daerah itu mempunyai tradisi sendiri, kearifan lokal sendiri, sama-sama kita sanjung dan kita angkat. Ya. Kalau boleh tahu manfaat dan tujuan petik laut itu sendiri apa ya? Oke, ini menarik sekali. Kami punya tujuan di situ. Sebetulnya dari seluruh rangkaian ini petik laut, selamatan desa dan petik laut ini semata-mata adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa Buger Kulon. Dengan adanya petik laut ini, otomatis tukang rias sangat laku pesat, ya. Kemudian UMKM juga sangat laku pesat. Pedagang-pedagang asongan hampir semuanya laku. Jadi berdatangan di desa kami dan semuanya laku, pasti habis. Ya itu. Jadi sisi manfaat dari petik laut ini sebetulnya perputaran ekonomi yang ada di peningkatan perputaran ekonomi yang ada di desa kami Buger Kulon. Semata-mata itu tujuannya. Ya. Sudah. Alhamdulillah ya, sudah mungkin cukup itu saja yang bisa kita tanyakan. Terima kasih Bapak atas waktunya karena telah mau untuk kita wawancarai. Iya. Terima kasih kembali. Ya, dan mohon maaf jika kita terdapat salah kata, tapi kalau aku mulai awal sampai akhir ini selama proses wawancara langsung. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.